Ada seorang anak laki-laki menjaga toko garam. Dia jual garam di satu tempat namanya Durban. Di mana tempatnya? Durban. Durban ini di Afrika Selatan. Orang Afrika ini warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Lalu kemudian dia jual garam, selalu datang misionaris yang mau mengajaknya murtad. Mudah-mudahan anak cucu kita dijaga Allah Ta'ala. Tiap hari diajak supaya dia meninggalkan agama Islam, meninggalkan Nabi Muhammad SAW, meninggalkan agama yang sudah diajarkan oleh guru-guru. Dia nggak bisa jawab karena dia anak kecil. Akhirnya dia pergi ke belakang, ada gudang, dia buka-buka buku, dapatlah buku 2 jilid, judul bukunya Izharul Haq. Izhar artinya menyatakan, menampakkan, sedangkan hak adalah kebenaran. Izharul haq, tampaknya kebenaran. Akhirnya buku itu dia baca, dia fahami, dia pelajari. Akhirnya dia punya pemahaman akidah yang kuat. Setiap orang yang datang kepada toko dia berjual garam itu ingin memurtadkan dia, dia lawan, dia debat, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Berikanlah contoh suri tauladan yang baik. Dan kalau berdebat, wajadilhum, debatlah mereka, tapi dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Lalu kemudian buku itu dia simpan, dia pahami, dia pelajari. Buku yang ditulis oleh seorang ulama India namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Siapa namanya? Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Biasanya ujung nama itu menunjukkan tempat orang. Al-Hindi berarti orang India, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Lomboki orang Lombok. Lalu kemudian anak laki-laki ini menjadi pendebat ulung, walaupun bapaknya hanya pedagang garam dan dia melanjutkan kerja jual garam, tapi karena dia rajin membaca, memahami, menghafal, akhirnya dia seorang pendebat namanya Ahmed Deedat dari Afrika Selatan. Pusatnya namanya Durban, nama lembaganya IPCI, International Propagation Center, Islamic International Propagation Center, pusat propaganda dakwah Islam. Lalu kemudian Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq ini berdebat dengan misionaris di India. Akhirnya dia menang. Waktu itu India dijajah oleh Inggris. Rupanya orang Inggris tidak senang, dia mau ditangkap, dia lari ke Riyadh. Sampai di Riyadh dia melanjutkan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah dia mengajar, dan di antara majlis yang paling ramai di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu ada tiang-tiangnya, ini ada majlis, ini ada majlis, ini ada majlis. Makanya kalau ada jamaah yang suka nyender di tiang, itu berarti sedang bermajlis. Lalu kemudian majelis yang paling ramai adalah majelis Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq itu. Lalu di antara majelisnya itu ada seorang perempuan. Perempuan itu orang kaya, punya tanah. Perempuan itu namanya Saula. Siapa namanya? Saula. Lalu dia wakafkanlah tanah itu, dan tanah itu dibuat sekolah. Sekolah itu bahasa Arabnya madrasah. Untuk mengenang perempuan itu Saula, maka sekolah itu bernama Madrasah Saulatiyah.
Lalu berdatanganlah orang dari Nusantara ini belajar. Ada yang datang dari Pulau Sumatera, namanya Syekh Mustafa, belajar ke Saulatiah. Setelah pulang, berdirilah pondok pesantren tertua di Sumatera, namanya Mustafawiyah. Karena kebetulan yang mendirikannya Mustafa, jadi namanya Mustafawiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan Abdul Somad, namanya tahun 1912. Lalu kemudian ada yang datang dari wilayah timur Indonesia, dari Pulau Lombok. Itulah dia Maulana Sayyidi Syekh Zainuddin Abdul Majid rahmatullah alaih. Lalu kemudian setelah beliau pulang, berdirilah satu lembaga besar yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Saya kemarin memberikan tausiah di salah satu desa, katanya satu-satunya desa di Pulau Lombok ini yang berasal dari bahasa Arab. Katanya asalnya dari kata Qawi, nama desanya Kawu. Ada yang profesor ngomong, Ustaz Somad, ini desa Kawu dari bahasa Arab. Saya, apa tuh? Dari Qawiyu, artinya kuat. Ustaz Somad, di sini dulu orang sholatnya cuma 3 kali, dan yang puasa hanya orang-orang tua saja, yang sholat hanya orang-orang yang sudah jompo saja. Sampai akhirnya datanglah Maulana Sayyidi Syekh Zainuddin Abdul Majid rahimahullah. Lalu kemudian beliau berdakwah, mengirimkan dai-dainya, berkembanglah dakwah Islam sampai hari ini, sampai hari kiamat insyaallah. Salah satu murid dari Maulana Syekh adalah, itulah dia Tuan Guru Muhammad Juwaini Mokhtar, yang hari ini haulnya sedang kita peringati. Mudah-mudahan putra-putra tuan-tuan guru beliau, murid-murid beliau, dan semua yang hadir ini mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hala yahulu haulan. Haul artinya sudah 1 tahun. Makanya kalau ada orang mau bayar zakat ditanya, ini sudah 1 haul belum? Artinya sudah 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Haul sudah memperingati setahun, 2 tahun. Haul itu menurut sebagian orang tidak pernah dilaksanakan Nabi, maka melaksanakan haul itu bid'ah. Jadi kalau haul itu bid'ah, yang melaksanakannya masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Ini jamaah kurang simpatinya. Mestinya kalau yang ceramah masuk neraka mestinya sedih, ini malah ketawa. Ada seorang ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Siapa namanya? Syekh Ibnu Utsaimin. Didirikan satu gedung namanya Museum Ibnu Utsaimin. Di situ ada kacamatanya. Ini kacamata Syekh Ibnu Utsaimin. Di situ ada penanya. Ini pena terakhir Syekh Ibnu Utsaimin. Di situ ada kitabnya. Haul enggak boleh, tapi mendirikan museum itu sama. Lalu kemudian diperingati namanya Usbu Muhammad bin Abdul Wahhab. Untuk memperingati Muhammad bin Abdul Wahhab, maka diadakan seminggu berturut-turut menceritakan tentang nasabnya, menceritakan tentang kitabnya, membahas tentang ilmunya. Namanya Usbu Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau haul enggak boleh, tapi kalau peringatan seminggu boleh. Itu namanya sama seperti orang dikasih makan ikan enggak mau. Ini ikan enggak boleh, saya enggak bisa makan ikan. Tapi kalau ikannya di blender, lalu dikasih tepung, setelah itu dimasukkan dalam cuka, lalu dia makan, yummy. Terus kita kasih tahu, itu kan ikan. Enggak, ini bukan ikan, ini empek-empek kapal selam. Faham?
Jelas. Substansi daripada haul itu adalah mengenang ulama. Kalau kita tidak mengenang tuan guru kita, tidak memperingati hari lahirnya, hari wafatnya, ilmunya, pondoknya, nanti anak kita lebih kenal Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt daripada para alim dan ulama. Kenapa para ulama-ulama kita di Lombok ini dikenal oleh masyarakat? Kenapa anak-anak kita bisa tahu? Itu barokah dari peringatan haul. Maka kira-kira ke depan haul ini kita teruskan atau kita hentikan? Saya nggak setuju ada haul Pak Ustadz. Oke, kalau kamu nggak mau haul, buatkan museum 10 lantai. Namanya Gedung Tuan Guru Muhammad Juwaini Mukhtar. Yang di dalam ada jubahnya, ada kitabnya, ada kacamatanya, ada penanya, ada gambarnya. Sehingga ketika orang masuk ke dalam, dia sudah melihat biografinya. Kira-kira bagus diperingati pakai haul atau dibuatkan gedung? Dua-duanya. Gedungnya dibuat, tanah masih banyak kosong. Tanah orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan guru-guru kita ini tidak hanya diperingati dengan haul, tapi diperingati dengan mendirikan gedung-gedung, ada terowongan waktu. Jadi ketika santri-santri masuk ke terowongan waktu, tapi yang ngomong, yang menjelaskan siapa? Nggak perlu ada Ustadz Somad yang menjelaskan situ, cukup pakai kris, QRIS. Jadi scan. Nah, jadi misalnya ini gambar tuan guru, di pojok gambar tuan guru itu ada barcode. Nah, jadi tinggal scan. Begitu di scan langsung keluar suara. Ini adalah tempat kelahiran tuan guru Muhammad Juwaini Mukhtar. Beliau dilahirkan, beliau belajar, ini ijazah sanad beliau, ijazah sanad zikir doanya. Suaranya itu langsung connect ke internet dan channelnya jalan terus. Nama channelnya channel Darul Hikmah Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sehingga kalau 1, 2, 3, 10 yang nonton, channelnya jalan terus, sehingga berkah dunianya dapat, akhiratnya dapat, masuk ke pondok, murid-murid belajar, ilmu pengetahuan banyak. Kira-kira bagus atau tidak bagus? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia akan dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang yang melakukan setelahnya, melakukannya terus dilaksanakan tiap tahun, dia dapat pahalanya sampai hari kiamat. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tidak berkurang sedikit pun pahala mereka. Mudah-mudahan nanti kalau saya meninggal, anak-anak cucu saya membuat haul dan membuatkan museum Abdul Somad. Jadi ada museum Abdul Somad, lalu di situ ada gambar saya bersama TGB pada tanggal 24 Mei di pesantren Darul Hikmah, sehingga nanti setiap jamaah yang datang melihat, wow, amazing. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang indah-indah. Kira-kira kenangan dengan tuan guru indah atau tidak indah? Almar'u ma'aman ahab. Ini masyarakat bisa datang ramai begini, apa ada pembagian sembako? Ada pembagian surat tanah? Semuanya datang karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu selama di acara haul itu apa saja yang dilakukan? Saya dengar tadi, mari kita bacakan sholawat yang didapatkan, disusun ilham kemuliaan, diijazahkan oleh Tuan Guru, lalu kemudian kita semua ikut membacanya.
Lalu kemudian dikatakan bahwa ini semua keluarga besar Nahdlatul Watan menghafalnya, mengingatnya, membacanya, mengajarkan kepada anak-anaknya. Tadi kalau Bapak Ibu melihat mulut saya bergerak, saya mencoba ngikuti dari belakang. Isinya adalah memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam solawat itu ada doa meminta kepada Allah supaya kita mendapat rahmat, mendapat barokah, mendapat ampunan, mendapat kebaikan, khusus untuk keluarga besar Nahdlatul Watan dan umum untuk muslimin dan muslimat. Kira-kira doa dengan bertawassul kepada Nabi itu baik atau tidak baik? Tapi sebagian orang mengatakan tidak boleh bertawassul menyebut nama Nabi karena Nabi sudah meninggal dunia. Nggak boleh minta kepada orang mati karena orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Jamaah mulai ragu. Betul apa nggak betul? Abdullah bin Umar kalau dia pulang dari musafir, dia tidak pulang ke rumah menemui istrinya, dia tidak pulang ke rumah menemui anaknya, tapi dia datang ke depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khairah khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Nabi itu hidup atau sudah meninggal? Kok udah meninggal kenapa diucapkan salam? Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang nggak boleh dijawab, salam imam sholat asar tadi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita belum siap mental untuk menjawab salamnya. Itulah ketika kita lewat di pemakaman, kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab atau tidak menjawab? Menjawab. Kalau nggak jawab, ngapain kita mengucapkan salam? Tapi kenapa kita tidak dengar? Karena kita belum punya iman yang kuat untuk mendengar ucapan mereka. Nabi mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Para ulama-ulama, wali-wali Allah mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Allah membuat kita tidak mendengar supaya kita tidak pingsan, supaya kita tidak jadi orang tukang ngomong, tukang cerita. Itu hikmah yang diberikan Allah pada kita. Kita tidak mungkin disuruh mengucapkan salam pada tanah, nggak mungkin mengucapkan salam pada batu nisan, nggak mungkin mengucapkan salam pada tiang. Pastilah kita mengucapkan salam kepada Nabi yang hidup, dan kehidupan Nabi itu khusus, kehidupan alam barzahnya istimewa. Apakah jenazah Nabi dimakan cacing tanah? Allah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ada orang yang mengatakan jenazah Nabi itu sudah hancur, dagingnya sudah tinggal tulang, tulangnya sudah berkeping, gak ada lagi. Ada seorang sultan, raja, namanya Sultan Nuruddin Zangki. Siapa namanya? Nuruddin Zangki. Tolong semua nama yang saya sebutkan ini adik-adik santri catat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Suatu malam Sultan Nuruddin Zangki bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada orang yang akan mencuri jenazah Nabi. Lalu kemudian dia kerahkan kepada semua Satpol PP. Oh, waktu itu belum ada. Dia serahkan kepada tentara-tentara askarnya, tolong periksa rumah-rumah sekitar Masjid Nabawi. Ternyata setelah diperiksa rumah sewa kos-kosan, ada satu rumah yang ada lobangnya, dan lobang itu menuju makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kamar ini disewa orang Yahudi, mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari riwayat ini? Bahwa orang Yahudi tahu jasad Nabi tidak
Jadi kalau ada orang Islam yang nggak tahu jasad Nabi itu nggak hancur, berarti lebih parah dari Netanyahu. Akhirnya Sultan Nuruddin Az-Zanki memerintahkan supaya keliling makam Nabi itu dicor pakai timah. Itulah cor yang pertama dalam sejarah makam Nabi, dicor ke dalam supaya tidak ada yang bisa mencuri jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nuruddin Zanki tahu? Dari mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ro'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat aku. Li'anna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi kata Tuan Guru Bajang tadi, mimpinya mesti dengan ilmu. Ini banyak sekarang ngaku ketemu Nabi. Ustaz, tadi malam saya ketemu Nabi. Gimana? Rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu kungfu master. Nabi itu rambut dan jenggotnya yang hitam hanya belasan saja. Jadi kalaupun orang mimpi ketemu Nabi, mesti sesuai dengan yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, yang juga penulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Maka semuanya berdasarkan ilmu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali orang mengucapkan salam, dia membalas salam kepada kita. Itulah kenapa tadi Tuan Guru Bajang mengucapkan salam 3 kali. Kenapa beliau mengucapkan salam 3 kali? Suatu ketika ada sahabat mau didatangi Nabi. Sahabat dalam rumah, datang Nabi. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia diam. Lalu kemudian Nabi pergi. Ketika Nabi pergi, baru dia buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi ada di dalam? Ada. Kenapa kamu nggak jawab salam saya? Supaya dapat salam 3 kali. Tapi ini jangan dipraktekkan di rumah nanti. Mana tahu kami datang, assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Pas sudah mau pergi, baru buka pintu. Saya langsung pergi aja. Assalamualaikum, selamat pondokmu, selamat anakmu, selamat desamu, selamat imanmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat suamimu dari pelakor. Warahmatullah, engkau dirahmati Allah, desamu dirahmati Allah, pondokmu dirahmati Allah. Wabarakatuh, barokah duniamu, barokah hartamu, barokah ilmumu. Jadi tadi dari Tuan Guru kita mendapat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat barokah, salam rahmat barokah. Jadi siapa yang nggak datang haul, jangan heran kalau hidupnya nggak barokah. Kenapa? Paling-paling ketemu sama kawan, apa kabar bro? Saya kalau datang tadi disambut dengan anak-anak santri yang hebat bahasa Inggris, welcome. Saya nggak mau, karena welcome artinya well bagus, come datangnya bagus, pulangnya. Saya nggak mau kalau disambut oleh santri good morning, good bagus, morning pagi, paginya bagus, malamnya. Tapi ketika disambut dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan kita semua mendapatkan salam rahmat dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian apa saja yang ada dalam haul? Kita dapat ijazah. Ajaza yujizu ijazah. Ijazah artinya boleh. Bahasa Inggrisnya licence. L-I-C-E-N-C-E. Licence artinya ijazah. Makanya kalau tamat dari Al-Azhar itu dapat detail namanya LC. Nanti ibu ditanya sama anaknya, mama, Ustaz Somad itu ujung namanya LC. LC itu artinya apa? Lucu. Nanti anaknya nanya sama ayah, ayah, Ustaz Somad itu ujung namanya LC, artinya apa? Lama di Cairo. LC itu singkatan dari licence, bacaannya lisans. Kalau orang Malaysia nyebutnya lesen.
Kalau disemprit sama polisi di tengah jalan, prit, stop. Polisi akan nanya, mana lesen awak? Surat izin untuk mengendara, SIM, surat izin menikah. SIM, surat izin mengendarai sepeda motor. Maka ijazah artinya sudah boleh mengamalkan zikir-zikir tadi karena sudah dapat ijazah. Saya menerima ijazah dari Tuan Guru. Cara menerima ijazah, qabiltu artinya saya terima ijazahnya. Mestinya tadi acara ini Tuan Guru Bajang duduk di atas membacakan kitab dan mengijazahkan. Saya bilang saya duduk di bawah karena niat saya datang kemari mau belajar dan nerima ijazah. Beliau nggak mau naik ke atas, beliau duduk di bawah. Cuman nggak fair, waktu pas giliran ceramah saya duduk di bawah, ditariknya tangan saya ke atas. Ini 1-0 namanya. Mudah-mudahan nanti kita dapat ijazahnya semua. Saya tidak mau gara-gara kedatangan saya Bapak Ibu tidak dapat ijazah kitab. Gara-gara saya datang Bapak Ibu nggak dapat ilmu. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Jangan pulang dari sini nanti ditanya orang, kamu hadir di haul Tuan Guru kemarin? Alhamdulillah. Jadi dapat ijazah? Nggak dapat gara-gara Ustadz Somad datang. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, mengampuni kita semua insya Allah. Amin ya Rabbal